Bayangin, kamu punya aset yang katanya paling aman di dunia. Bahkan saat perang, krisis, dan ekonomi kacau. Aset ini selalu jadi pelarian semua orang. Tapi sekarang justru aset itu yang jatuh paling dalam. Dalam 1 bulan, nilainya anjlok lebih dari 14%. Ini bukan kripto. Ini bukan saham gorengan. Ini emas. Jadi pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Kalau emas saja bisa jatuh separah ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi di dunia? Beberapa minggu terakhir, dunia lagi nggak baik-baik aja. Konflik di Timur Tengah makin panas, harga energi naik, dan ketegangan global meningkat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya orang akan lari ke emas, karena emas dikenal sebagai safe haven, tempat berlindung saat badai ekonomi datang. Tapi yang terjadi sekarang justru kebalikannya. Emas memang sempat naik dalam beberapa hari terakhir. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan selama bulan Maret 2026 nih, harganya malah jatuh dalam, bahkan jadi yang terburuk sejak krisis 2008. Fenomena ini bikin banyak orang bingung, termasuk investor. Di satu sisi, dunia lagi penuh ketidakpastian, tapi di sisi lain, emas malah kehilangan daya tariknya. Kenapa bisa begitu? Apakah emas sudah tidak relevan lagi? Atau justru ada kekuatan lain yang diam-diam lebih kuat dari rasa takut global? Di video ini, kita akan bongkar pelan-pelan. Kita akan bahas kenapa emas bisa jatuh, siapa yang sebenarnya mengalahkan emas, dan yang paling penting, apa arti semua ini buat masa depan investasi. Emas itu aman, tapi tidak selalu menang. Dalam ratusan tahun, emas punya reputasi sebagai aset paling aman. Dari zaman kerajaan sampai era modern, emas selalu menjadi simbol kekayaan yang stabil. Saat mata uang runtuh, saat perang terjadi, bahkan saat sistem keuangan goyah, emas tetap berdiri. Karena itu, muncul istilah safe haven, tempat yang menyelamatkan nilai uangnya. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Emas itu aman, tapi bukan berarti selalu naik. Aman di sini maksudnya adalah nilainya cenderung bertahan dalam jangka panjang. Bukan berarti kebal dari penurunan. Dan inilah yang sedang terjadi sekarang. Banyak orang mengira emas akan terus naik selama konflik global memanas. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu, guys. Kalau kita lihat data terbaru, harga emas memang sempat naik dalam beberapa hari terakhir. Karena ketegangan geopolitik meningkat, investor mulai panik dan mencari perlindungan. Tapi kenaikan ini ternyata hanya bersifat sementara, seperti orang yang lari ke tempat teduh saat hujan. Tapi kemudian kembali lagi saat situasi berubah. Yang menarik, penurunan emas kali ini bukan sekedar koreksi biasa. Dalam 1 bulan, emas turun lebih dari 14%. Ini bukan angka kecil. Dalam lebih dari 17 tahun sejak krisis finansial global 2008. Artinya, ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Jadi di sini kita mulai melihat satu fakta penting. Status safe haven emas tidak otomatis membuatnya kebal dari tekanan. Ada faktor lain yang lebih kuat, yang bisa mengalahkan bahkan aset paling aman sekalipun. Dan segmen berikutnya kita akan bahas siapa musuh utama emas saat ini dan diam-diam membuatnya jatuh. Musuh utama emas, suku bunga tinggi. Kalau emas itu pemain lama yang stabil, maka suku bunga adalah pemain baru yang lagi naik daun. Dan saat ini suku bunga sedang berada di posisi yang sangat kuat. Salah satu tokoh penting di balik ini adalah Jerome Powell, yang memimpin kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Saat ini suku bunga di Amerika Serikat masih berada di kisaran tinggi, sekitar 3,5 hingga 3,75%. Dan ini punya dampak besar,
Kenapa? Karena saat suku bunga tinggi, ada banyak instrumen keuangan lain yang lebih menarik. Deposito, obligasi, dan berbagai aset berbunga mulai menawarkan imbal hasil yang jelas dan stabil. Sekarang bayangkan, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, simpan uang di emas yang tidak memberikan bunga. Pilihan kedua, simpan di aset yang memberikan return setiap tahun. Secara logika sederhana, banyak orang akan memilih yang kedua. Dan inilah yang sedang terjadi di pasar global. Emas akhirnya kalah bukan karena jelek, tapi karena kalah menarik. Ini seperti kamu punya teman yang baik, setia, tapi nggak pernah ngajak kamu berkembang. Sementara ada orang baru yang menawarkan peluang lebih besar. Kebanyakan orang akan pindah, dan itulah yang terjadi pada investor saat ini. Kondisi ini membuat aliran uang keluar dari emas dan masuk ke aset berbunga. Dan ketika banyak orang menjual emas, harganya pun turun. Ini bukan soal panik, tapi soal strategi. Jadi jelas sekarang, emas bukan kalah karena dunia aman, tapi karena alternatif yang lebih menguntungkan. Perang naikin emas, tapi tidak cukup kuat. Di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas, dunia kembali masuk ke fase ketidakpastian tinggi. Ancaman terhadap jalur minyak global, terutama di Selat Hormuz, membuat pasar energi terguncang. Pernyataan keras dari Donald Trump juga memperkeruh suasana, menambah tekanan geopolitik. Biasanya kondisi seperti ini adalah makanan bagi emas. Setiap kali ada perang atau ketegangan global, investor akan mencari pelindungan dan emas menjadi pilihan utama. Dan memang benar, dalam beberapa hari terakhir harga emas sempat naik karena efek ini. Tapi masalahnya nih, kenaikan ini tidak cukup kuat untuk melawan tekanan dari suku bunga tinggi. Jadi yang terjadi adalah tarik-menarik. Di satu sisi, konflik mendorong harga naik. Di sisi lain, suku bunga menekan harga turun. Hasil akhirnya pergerakan yang tidak stabil. Naik sebentar, lalu turun lagi. Seperti mobil yang gas dan rem diinjak bersamaan. Gak kemana-mana, tapi mesin panas. Ini menunjukkan bahwa pasar saat ini tidak digerakkan oleh satu faktor saja, tapi oleh kombinasi kompleks antara geopolitik, kebijakan moneter, dan ekspektasi ekonomi. Dan emas berada di tengah-tengah semua itu. Jadi meskipun perang masih berlangsung dan ketidakpastian tinggi, emas tidak otomatis jadi pemenang, karena ada kekuatan lain yang lebih dominan saat ini. Kenapa penurunan ini jadi yang terburuk? Penurunan 14% dalam satu bulan bukan sekedar angka. Ini adalah sinyal bahwa pasar sedang mengalami perubahan besar. Terakhir kali emas jatuh sedalam ini adalah saat krisis finansial global 2008, sebuah periode yang mengguncang seluruh sistem ekonomi dunia. Apa yang membuat kondisi sekarang mirip? Jawabannya adalah kombinasi tekanan dari berbagai arah. Harga energi naik, inflasi meningkat, dan bank sentral bersikap hati-hati. Semua ini menciptakan ketidakpastian yang membuat investor harus berpikir ulang tentang strategi mereka. Yang menarik, emas biasanya dianggap sebagai pelindung terhadap inflasi, tapi sekarang justru kalah oleh ekspektasi suku bunga tinggi. Ini seperti alat pelindung yang tiba-tiba tidak efektif ketika kondisi medan berubah. Selain itu, pasar juga mulai realistis. Investor tidak hanya melihat kondisi saat ini, tapi juga masa depan. Jika suku bunga diperkirakan tetap tinggi, maka emas akan terus berada di bawah tekanan. Inilah yang membuat penurunan kali ini terasa lebih dalam dan lebih signifikan. Bukan hanya karena angka, tapi karena perubahan cara pandang pasar terhadap emas itu sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini akhir dari emas atau hanya fase sementara? Kemana arah emas selanjutnya? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, masa depan emas. Apakah emas akan bangkit atau justru terus turun? Jawabannya tidak hitam putih, tapi ada beberapa petunjuk yang bisa kita lihat. Menurut analis pasar, level penting untuk emas saat ini adalah kisaran 4.700 hingga 4.750 dolar per troy ounce. Ini seperti gerbang.
Kalau emas berhasil menembus level ini, ada peluang untuk naik lebih tinggi. Tapi kalau gagal, kemungkinan besar akan kembali melemah. Faktor yang akan menentukan arah emas ke depan masih sama, suku bunga, inflasi, dan kondisi geopolitik. Kalau suku bunga terus turun, emas bisa kembali naik. Tapi kalau tetap tinggi, tekanan akan terus ada. Di sisi lain, konflik global juga tetap jadi wild card. Jika situasi memburuk drastis, emas bisa melonjak lagi karena permintaan safe haven meningkat. Jadi, emas saat ini seperti berada di persimpangan jalan. Bisa naik, bisa turun. Tergantung arah angin global. Dan inilah yang membuatnya menarik sekaligus beresiko. Bagi investor, ini bukan soal panik atau euforia, tapi soal memahami konteks. Karena di dunia investasi yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling paham situasi. Jadi sekarang kita paham satu hal penting, emas bukan jatuh tanpa alasan. Ini bukan karena dunia tiba-tiba aman, tapi karena ada kekuatan baru yang lebih dominan, yaitu suku bunga tinggi. Konflik memang masih ada, ketidakpastian masih tinggi, tapi pasar selalu memilih yang paling menguntungkan. Emas tetap emas. Dia tidak kehilangan nilainya sebagai aset safe haven. Tapi untuk saat ini, dia sedang kalah dalam permainan yang aturannya berubah. Dan mungkin ini pelajaran besar di dunia finansial. Tidak ada yang benar-benar pasti. Bahkan aset paling aman pun bisa goyah kalau kondisi berubah. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi emas aman atau tidak. Tapi apakah kamu cukup paham kapan harus masuk dan kapan harus nunggu?